Hello everyone, welcome to my channel Inggrisan Yuk. Buat teman-teman yang lagi belajar bahasa Inggris, pernah nggak dengar orang bilang atau mungkin ketemu video yang mengatakan kita bisa build our vocabulary tanpa menghafal? Bener nggak ya kita bisa mengembangkan kosakata kita tanpa menghafal? Nah teman-teman, kosakata atau vocabulary memang sangat penting dalam belajar bahasa apapun. Semakin banyak kosakata yang kamu tahu, tentunya semakin baik. Tapi sayangnya ketika kita belajar vocabulary atau kosakata, aduh susah banget, kok nggak bisa hafal ya? Terus lama-lama bosen. Nah akhirnya kita berusaha untuk cari shortcut atau jalan pintas bagaimana caranya kita belajar kosakata tanpa menghafalkan. Tapi sayangnya hari ini saya harus mengatakan suatu kejujuran yang menyakitkan bahwa tidak mungkin kita belajar kosakata tanpa menghafalkan. So gimana dong? Saya sudah berusaha menghafalkan tapi nggak masuk-masuk. Ya, memang kita harus tetap menghafalkan kosakata atau vocabulary. Tapi ada beberapa tips dan trik yang bisa membantu teman-teman untuk menghafalkan kosakata atau vocabulary. Yuk kita lihat satu persatu ya. Pertama, pelajari kosakata yang penting buat kamu. Jadi ketika mempelajari kosakata, kamu bisa berfokus kepada kata-kata yang penting buat kamu dan yang sering kamu temui dalam aktivitas kamu sehari-hari. Jadi misalnya nih kamu kerjanya di bidang musik, berarti kamu bisa memperbanyak kosakata yang di bidang musik. Kamu belum perlu mempelajari kosakata lain misalnya di bidang IT atau di bidang bisnis. Jadi cukup kamu fokuskan dulu kosakata yang penting buat kamu. Nah, untuk itu akan lebih memudahkan kalau kalian belajarnya melalui grup kosakata. Misalnya kita bisa belajar mulai dari yang umum dulu. Contohnya, kita mau belajar kosakata tentang keluarga. Apa saja nih di keluarga? Ada ayah, ibu, kakak, adik. Nah, ini kan kata-kata yang umum. Nah, saya juga ada loh video kosakata tentang keluarga. Boleh cek linknya di kanan atas ya. Kemudian kita juga bisa belajar kosakata tentang barang-barang yang ada di sekitar rumah. Atau mungkin juga kosakata tentang kata kerja yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, kalau teman-teman misalnya kerjanya di bidang transportasi, teman-teman bisa juga memfokuskan pada grup kosakata yang berhubungan dengan transportasi. Atau kalau kamu punya hobi musik, kamu bisa fokus di grup kosakata tentang musik. Jadi, kamu yang paling tahu apa yang kamu butuhkan. Jadi, kamu bisa fokus mengembangkan kosakatamu sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Oke, yang kedua, gunakan dalam kalimat. Akan lebih memudahkan kalau kamu menghafalkan satu kata dan menggunakannya dalam kalimat. Karena itu akan membuat kamu lebih connect atau terhubung dengan kata itu. Dan ketika kamu menggunakannya dalam kalimat, kamu juga akan mempelajari kosakata-kosakata lain. Contohnya, ketika kita belajar kosakata dalam keluarga, adik perempuan itu adalah sister. Nah, kalau kita gunakan dalam kalimat, kita bisa bilang, I love my sister very much. Nah, di situ kita sudah menambah juga kosakata kita yang lain. I itu saya, love itu mengasihi, my sister, adik perempuanku. Jadi, ketika digunakan dalam kalimat, itu akan lebih cepat nempel di dalam memori kita. Oke? Yang ketiga, ucapkan dengan keras. Jangan malu-malu, karena ketika kita menghafalkan dengan mengucapkannya dengan keras, maka itu akan masuk ke telinga kita dan lebih masuk juga ke dalam otak kita. Dan juga ketika kita mengucapkan dengan keras, kita juga belajar mendengarkan apakah our pronunciation itu sudah benar atau tidak. Jadi ketika kita mengucapkan dengan keras, kita merasa oh belum pas. Ucapkan lagi sampai kamu merasa pengucapannya sudah benar. Oke, selanjutnya gunakan gambar atau visualisasi. Karena kalau kita melihat gambar atau visualisasi, itu akan memudahkan kita juga untuk menghafalkan kosakata tersebut. Karena itu dalam video-video saya biasanya saya juga menyertakan gambar. Dog itu anjing. Kemudian love cinta. Washing machine mesin cuci. Tree pohon. Nah, gambar itu akan membantu kita untuk
untuk lebih menghafalkan kosakata itu. Misalnya nih teman-teman lagi nganggur, bisa aja ambil kertas sambil coret-coret gambar pohon, terus kalian tulis tree. Atau sambil menggambar tanda hati, kita sebut love. Itu akan membantu kita untuk lebih cepat menghafalkan. Setiap kali kita melihat gambar tertentu, kita bisa mengingat kosakata yang berhubungan dengan gambar itu. Oke, yang berikutnya, hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Maksudnya bagaimana? Dalam setiap aktivitas kita sepanjang hari, coba teman-teman berusaha menghubungkannya dengan kosakata yang sudah teman pelajari. Jadi misalnya nih ya, ketika bangun pagi, kamu sudah tahu kalau jendela itu window. Sambil buka jendela, kamu bilang open the window. Jadi sambil kamu melakukannya, sambil kamu mengatakannya. Kalau kamu sendirian ya kamu bisa ucapkan dengan keras-keras. Tapi kalau misalnya kamu lagi di tempat umum atau banyak orang yang lain ya mungkin kamu bisa juga bilangnya dalam hati aja gitu ya. Nah berikutnya misalnya kamu mandi, kamu bisa bilang take a bath, ini mandi. Atau bisa juga sambil belajar tensesnya juga, kan sedang sarapan. Kita bisa bilang I'm having breakfast. Jadi selain belajar kosakata, juga mulai mengkombinasikan dengan grammar. Nah, semakin kamu melakukan ini setiap hari, maka kata-kata itu akan semakin cepat timbul dalam pikiran kita, sehingga nantinya kita bisa refleks mengucapkan kata-kata bahasa Inggris ini. Kemudian ketika kamu melanjutkan aktivitasmu sehari-hari, kamu boleh terus melatih ini di dalam hati. Contohnya ketika kamu sedang menunggu bis, kamu bisa bilang dalam hati, I'm waiting for the bus. Aku sedang menunggu bis. Lalu ketika ada mungkin seorang gadis cantik yang lewat, dalam hati kamu bisa berkata, she is very beautiful. Dia sangat cantik. Nah, ketika kamu duduk di bis, kamu mulai merasa ngantuk. Aduh, capek, ngantuk. Kamu bisa bilang dalam hati, I'm so sleepy. Jadi, kamu terus menghubungkan setiap kosakata yang sudah kamu pelajari dengan aktivitas yang kamu lakukan. Nah, kalau misalnya kamu sedang melakukan suatu aktivitas tapi kamu nggak tahu bahasa Inggrisnya, itu bisa jadi catatan buat kamu. Sampai di rumah kamu bisa cari bahasa Inggrisnya apa, sehingga itu akan menambah kosakatamu lagi. Oke, dan yang terakhir, repeat, repeat, repeat. Ulangi, ulangi, ulangi. Pengulangan itu adalah suatu cara yang terbaik untuk kita bisa menghafalkan sesuatu. Jangan pernah bosan ya, ulangi terus, karena kalau tidak diulangi kadang-kadang kita menambah kosakata yang baru tapi kosakata yang lama jadi lupa. Jadi tetap ulangi, ulangi, dan ulangi. Nah, ada satu cara lagi yang juga akan membantu kamu untuk lebih cepat menghafalkan satu kosakata, yaitu teach it to someone else. Ajarkan itu kepada orang lain. Ketika kita mengajarkan satu kata kepada orang lain, itu akan membuat kita lebih cepat mengingat kata-kata itu. Jadi kalau misalnya kamu punya teman yang juga sama-sama belajar bahasa Inggris, kamu bisa mengajarkan kata itu kepada temanmu. Itu akan membuat kata itu lebih nempel di pikiran kamu. Oke ya teman-teman, jadi ingat ketika kita belajar itu memang tidak ada jalan pintas. Learning has no shortcuts, nggak ada jalan pintas. Setiap langkah yang kamu ambil itu akan membangun suatu pengetahuan yang lebih tahan lama. Jadi kalau kamu belajarnya step by step dan kamu tetap tekun dalam belajar, itu akan membuat apa yang kamu pelajari itu bertahan lama. Oke, so semangat terus ya untuk belajar kosakata. Jangan bosen, jangan gampang menyerah. Oke ya teman-teman, kalau kamu merasa video ini membantu kamu dalam belajar kosakata, silakan di-like videonya dan boleh juga di-share ke teman-teman yang lain yang mungkin juga memerlukannya. Dan kalau kamu belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa klik notification-nya supaya kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya yang akan saya post setiap hari Selasa dan Jumat pagi. Thanks for listening and see you later. Inggrisan yuk!